Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun min dawa'il qalbi. Ada 5 yang akan menjadi obatnya hati. Ketika hati kita keras, hati kita gelisah, itu ada 5. Dan ini adalah termasuk nasihat daripada seorang ulama namanya As-Sayyidul Jalil Ibrahim Al-Khawash. Apa katanya beliau? Di antara obatnya yang pertama, mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Bergaul dalam pengertian ya silaturahim, minta nasihat, duduk di majelisnya, yaitu bagian daripada obat hati. Menghadiri majelis-majelis ilmu, ini kaum sekalian. Termasuk juga wa yadkhulu fi dzalika as-sumtu wal uzlah anil qaidina fil batin fil batil. Termasuk juga kita menjauh dari percakapan-percakapan yang enggak ada guna, percakapan-percakapan yang batil. Hari ini terus terang saja saya pribadi menghindari melihat grup yang tidak penting. Grup-grup WA itu masalah pilpres lah. Kita nggak bisa menghindari ya, karena memang di Indonesia itu kita dibolehkan untuk memilih 1, 2, dan 3. Tapi kalau saya pribadi melihatnya pusing saya. Akhirnya saya nggak baca, saya juga nggak posting, saya juga nggak melihat. Tapi tidak keluar dari grup. Kenapa? Banyak orang mengadu kepada saya pusing Kiai. Apa? Ya di sana sini ngaku benar, di sana sini ngenyek, di sana sini menjelek-jelekan. Pusing saya. Kenapa pusing? Ya karena saya membaca di grup. Ya obatnya jangan membaca kata saya. Udah tinggalin dulu sampai selesai pilpres nanti. Obat itu. Saya senang sekarang, tenang hati saya, nggak ada masalah. Karena nggak membaca. Kecuali grup yang dibutuhkan dan itu harus kita baca karena kaitannya dengan kerjaan. Ini para jemaah sekalian. Wa qiraatul Quran. Termasuk obatnya hati adalah baca Quran. Makanya saya sedikit tadi baca Quran. Quran dengan apa? Bitadbir fil ma'na. Sambil mengangan-angan maknanya, artinya. Nah ini Quran itu kehebatannya bifahmin au bi ghairi fahmin, faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti, itu berpengaruh. Karena ini bagian i'jaz. I'jaz itu apa? Sesuatu yang luar biasa yang diturunkan kepada para nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Katakanlah kalau bahasa kampung kesaktian gitu. Kalau ada seorang nabi, seorang rasul khususnya ngaku rasul, pasti punya mukjizat, punya bukti bahwasanya dia adalah benar-benar utusan Allah. Nabi Musa punya tongkat, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, dan seterusnya. Dari sekian para rasul yang masih tersisa dan terasa mukjizatnya adalah Quran. Jadi di antara kehebatan Quran itu apa? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Adalah kalam Allah yang apabila kita mendengar kita tidak pernah merasa bosan. Ini terbukti kan? Berapa kali Bapak membaca Quran? Sehari semalam minim kalau rajin sholat ya 17 kali kita membaca Quran, Fatihah. Diulang-ulang Fatihah itu, tapi nggak bosan kan? Bapak merasa aneh. Wah, aneh ya Pak Kiai. Nggak bosan. Iya memang. Beda misalnya kalau kita nyanyian gitu, lagu-lagu pada saatnya itu hit, populer, ya seneng kita. Sehari, 2 hari, sebulan, setelah itu ya udah jadi lagu kenangan. Nah, tapi Quran tidak. Makanya Quran itu faham tidak faham dapat pahala dan mengobati hati. Wa ikhla'ul batin, termasuk obat hati adalah mengosongkan perut ya. Di garis miring puasa. Puasa Pak. Puasa itu artinya puasa dari sesuatu yang halal ya. Fa inna aklal halal ra'sul kul li'annahu yunawwirul qalbah. Kalau kita makan barang halal itu sumber dari segala kebaikan. Karena makanan yang halal ini akan memberi cahaya kepada hati kita. Tapi sebaliknya para jemaah sekalian, kalau makanannya haram, walaupun memaksakan diri untuk melakukan kebaikan, biasanya nanti ujung-ujungnya itu belok gitu, meletot gitu.
Karena apa? Karena menyebabkan kerasnya hati.